Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik selalu, dilancarkan rizkinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini gue akan membacakan kisah mistis pendakian Gunung Kencana yang bersumber dari Bang David. Dituliskan oleh Mama Nabila. Seperti apa keseruan ceritanya? Simak selengkapnya hanya di Chemistry. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kenalin, nama gue David. Gue lahir dan besar di Jakarta. Katanya pas di dalam perut, Nyak suka banget sama pemain bola David Beckham. Dan alhasil, lahirlah gue, seorang anak laki-laki, tapi bukan seorang pecinta bola, melainkan seorang pecinta alam. Sejak kecil, gue ini seorang indigo. Bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata sudah terjadi sedari gue kecil. Awalnya Maya, nyak gua sama babe gua menganggap gua memiliki kelainan karena sering mendapati gua yang tengah asik berbicara sendirian. Tapi itu dulu. Mulai memasuki dewasa, sengaja gua menutupi kelebihan gua kepada orang sekitar. Karena saat itu gua mulai menyadari bahwa dunia nyata dan goib seperti sepasang sendal, tidak bisa disatukan, tapi selalu berjalan beriringan. Sebenarnya kemampuan ini seperti turunan dari mendiang almarhum kakek, atau sering disapa Engkong Jupri. Usut punya usut, beliau adalah seorang jawara pada masanya yang memiliki banyak ilmu yang berbau goib. Bahkan nyak gue yang merupakan anak kandungnya aja sampai tidak mengetahui hal itu. Engkong Jupri ini sering menampakkan dirinya. Banyak dah buku-buku peninggalannya yang diturunin kepada gua. Pernah nih, gua iseng nih nerapin sejenis ajian pelet, dan ternyata itu begitu ampuh. Tapi sayangnya salah sasaran. Sial banget dah. Yang ngejar gua bukan wanita, melainkan seorang waria. Geblek dah. Gua ini memiliki ketampanan yang begitu paripurna. Yaelah. Tapi masih sangat disayangin. Sampai saat ini gua masih jomblo. Dan yang lebih disayanginnya lagi, gua ini hanya terkenal di kalangan alam goib yang sering menyatakan cintanya kepada gua, antara lain Wewe Gombel, Demit, bahkan Kuntilanak. Dan mendaki gunung sudah menjadi hobi gua sejak SMA. Hampir seluruh puncak gunung di Pulau Jawa pernah gua singgahi, terkecuali puncak hatimu. Ya elah. Akan tetapi, hanya beberapa hal mistis yang pernah terjadi dan tidak akan pernah gue lupain selama hidup gue. Selain kejadian di Gunung Batu tempo hari, ada kejadian-kejadian lain yang gue pengen ceritakan. Di antaranya, kejadian di Gunung Kencana ini. Getaran ponsel membangunkan tidur gua. Gua melirik jam di tangan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Sebuah panggilan dari nomor yang gua gak kenali. Tadinya Maya, gua mengabaikan panggilan itu sampai terus berulang. Akhirnya gua pun memutuskan untuk mengangkat panggilan itu. Hai kak, benar ini dengan David? Suara seorang wanita. Gegas, gua pun langsung mendudukkan diri. Dari suaranya terdengar lembut. Kebayang dah suaranya yang lembut begini. Pasti Dani cantik banget. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Gue Elsa, to the point aja ya kak. Gue lihat postingan lu di IG. Lu sering jadi pemandu hiking ya? Iya bener. Kak David akhir pekan ini ada waktu luang. Tahu kan sama selebgram Salsabila? Nama disamarkan. Gua manajer dia. Ups, maksudnya sahabatnya. Jadi rencananya kita mau bikin konten pendakian kak. Bisa gak Kak David yang jadi pemandunya?
Saat itu gua pun termenung sebentar. Tenang kok kak, ada fee-nya, gua pasang harga. Dia pun menyebutkan nominal yang lumayan banyak. Gimana kak? Gua harap sih mau. Tuturnya yang panjang lebar. Bentar. Kenapa lu pilih gua? Setahu gua ya, di daerah sekitaran gunung banyak kok warga setempat yang mau jadi pemandu sukarela. Itu Bila yang minta. Ayolah kak, mau ya? Kita cuma berlima kok. Selesai ngonten, kita turun lagi. Tapi palingan kita nge-camp semalam. Mau ya? Oke deh. Tapi gue ada waktunya pas weekend aja ya. Gimana? Iya kak, gak apa-apa, setuju. Oh iya, besok gue kasih DP ya, sekalian pengenalan. Setelah berbincang panjang lebar, akhirnya besok kami akan bertemu. Jujur nih ini baru pertama kalinya gue menjadi pemandu hiking untuk orang yang baru gue kenal. Biasanya mah gue sering terlibat pendakian dengan grup pecinta alam sewaktu SMA dulu, atau grup mapala ketika kuliah. Dan tanpa berpikir buruk, terlebih tergiur dengan fee yang dijanjikan, akhirnya gue pun menyetujuinya. Hati-hati lu, gue pun terkejut karena Engkong Jupri tiba-tiba muncul di sebelah gue. Elah Kong, bisa kagak sih kalau muncul tuh ucap salam dulu? Dan baru beberapa detik, Kong Jupri langsung menghilang. Emang datu kakek gak ada akhlak? Gue denger ya, balas Engkong Jupri, tapi hanya terdengar suaranya aja. Kembali merebahkan diri di atas ranjang. Iseng tuh gua waktu itu. Gua pun mencari profil Salsabila di Instagram. Dan ternyata emang bener, dia adalah selebgram muda yang tengah naik daun. Ya elah, udah kayak ulet daun teh. Dia sering membuat konten kuliner dan traveling. Dan tidak lama kemudian, dia pun mengadakan live di Instagramnya. Dan mata gua membelalak penuh saat melihat sosok hantu wanita yang berada tepat di belakangnya. Sorot matanya itu seperti tengah menahan sebuah amarah. Sampai tiba keesokan harinya, gua pun terpaku menatap gadis di hadapan gua. Ya, saat ini kami tengah berada di sebuah kafe di daerah Jakarta. Gadis yang bernama Elsa ini sangat santun dari penampilan, memakai hijab berwarna navy dan baju yang berwarna senada. Cantik banget dah, kontras banget dengan penampilan Salsabila yang selalu terbuka alias seksi. Akhirnya kami pun berbincang ringan dan Elsa pun memberikan DP sesuai yang ia janjikan. Saat itu semua masih berjalan normal hingga tibalah pada waktu yang telah ditentukan. Gunung Kencana sendiri merupakan salah satu gunung di daerah Bogor, yakni tepatnya di Rawagede, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Ketinggiannya pun hanya sekitar 1.800-an meter di atas permukaan laut. Untuk pemula, gunung ini emang cocok dah dijadikan tempat buat pendakian. Loh kok kakak berdua? Tanya Elsa saat mendapati gua yang tengah berdua dengan Burhan. Ya, ini adalah Burhan. Kabar Burhan tetap sama, yaitu jomblo. Dan ditambah sekarang adalah pengangguran berat. Dan untuk itulah gua mengajaknya. Ya, hitung-hitung bagi rejeki ya kan. Sorry gua kagak bilang. Ini Burhan saudara gue. Jadi dia nanti yang berjalan di belakang kalian, biar lebih safety aja. Tenang, dia udah jinak kok. Kemudian kami pun akhirnya berkenalan. Gua bersama Burhan, sedangkan Elsa pun hanya bersama Salsabila dan juga satu teman laki-lakinya yang bernama Emran yang bertugas sebagai kameramen. Elsa pun seperti tidak suka saat gua mengajak Burhan karena wajahnya yang berubah menjadi masam. Tapi kagak penting dah, toh dia juga sama janjian, katanya mau berlima. Lah sekarang cuma bertiga. Cuma segini aja nih, katanya berlima. Tanya gua kembali kepada Elsa. Berlima sama siapa, Cak? Bukannya personil kita cuma segini? Jawab Bila. Elsa pun terlihat kikuk saat gua menanyakan perihal itu.
Pun ketika Salsabila menanyakan hal yang sama. 5 itu ya kita berlima. Ayo kak kita lanjut, serganya. Bentar santai dulu. Sebelum kita memulai perjalanan, gue mau ngingetin beberapa hal nih ke kalian. Kalian semua sudah cek barang bawaan? Sudah kak? Alhamdulillah Kang sudah. Cuma ada yang ketinggalan. Hati saya Kang kayaknya dicuri sama Neng Elsa. Bisik Burhan tepat di telinga gua. Gua pun langsung merinding dibuatnya. Dan tanpa menggubris ucapan Burhan, gua pun melanjutkan pembicaraan. Oke, setelah barang bawaan siap, pertama fisik kalian juga harus kuat. Kagak ada yang sakit kan? Mereka bertiga pun saling berpandangan, kemudian menggelengkan kepala. Ada Kang, kayaknya hati saya yang sakit. Neng Elsa diajak senyum aja kagak balas, apalagi diajak ke pelaminan. Bisik Burhan lagi. Kesel banget nih gua sama dia. Akhirnya gua pun menoyor palanya. Bukan karena ucapannya, melainkan bisikannya yang terlalu dekat dengan telinga gua. Kalau dibisikin wanita kayak si Elsa atau Bila sih oke aja. Lah dia, mana tuh kumis adanya di sebelah doang, udah kayak ikan lele, bikin merinding auto geli dah. Ingat ya, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Meskipun gunung ini dikenal ramah untuk para pendaki, kalian semua harus tetap tertib pada aturan. Aturan memang ada Kang David, tanya Burhan. Didengar dulu baik-baik. Dan nih orang, gue belum selesai ngomong. Balas gua seraya mendelik ke arah Burhan. Salsabila langsung tertawa. Tertawanya itu loh, manis, udah kayak makan permen kaki. Renyah, garing, udah kayak makan jipang. Auto pikiran berkelana dah. Bisa bolak-balik kamar mandi ini mah urusannya. Lanjut atuh Kang, sentak Burhan yang menyikut lengan gua. Salsabila pun kembali tergelak karena tubuh gua yang hampir limbu. Senyumnya entu loh, kayak yang ngajak ke pelaminan. Gua pun kembali ke mode serius. Ini sih aturan gua, karena gua sebagai pemandu di mari. Kalian mau tidak mau ya harus ikut. Pertama, luruskan niat. Niat kita bagus, semoga perjalanan kita juga bagus. Dan yang kedua sopan santun. Jangan berbicara sompral atau yang tidak pantas selama perjalanan. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang di luar etika. Karena alam bebas itu penghuninya banyak. Ya intinya kalian harus baik-baik dah. Menjaga sikap yang baik. Jangan merusak lingkungan. Nah ini buat yang cewek-cewek nih. Kalian gak lagi datang bulan kan? Aku sih enggak. Kamu Cak? Aku juga enggak, jawab Elsa Data. Kalau ampe nih di antara kalian berdua pas perjalanan kedatangan tamu tadi undang, bilang sama gue langsung. Kenapa harus bilang Kak David? Itu kan terlalu pribadi, ucap Salsabila. Jangan salah paham dulu. Wanita yang lagi halangan biasanya rentan didekati makhluk lain. Tapi kalian gak usah khawatir. Saya cuma mau ngingetin, jangan buang pembalut sembarangan, bahaya. Dan setelahnya, kami pun mulai berdoa. Hal yang sangat diwajibkan ketika memulai sesuatu. Kami memulai perjalanan sekitar pukul 8 pagi. Udara saat itu begitu sejuk. Hamparan kebun teh yang begitu luas. Juga pemandangan gunung gede yang saat itu terlihat jelas. Sangat menyejukkan hati. Gua pun masih berjalan di belakang. Bila sudah memulai kontennya. Karena pemandangan saat ini begitu indah. Hal itu tentunya tidak disia-siakan olehnya. Tapi sosok hantu perempuan yang tempo hari muncul di live IG Bila kini kembali hadir. Namun anehnya, hantu itu gak mau gua ajak berinteraksi. Dia pun terus berada di dekat tubuh Bila. Sementara hantu-hantu lainnya yang berada di kebun teh sesekali menyapa gua. Terlebih ame satu hantu kakek-kakek yang tiba-tiba muncul di hadapan gua. Ya siapa lagi kalau bukan Kong Jupri. Lu kudu waspada Tong. Hati-hati sama tuh ketiga bocah. Gua kagak bisa nemenin elu ya ke atas. Soalnya gua mau ketemuan no sama Ono. Bye.
Andai aja deh bukan kakek gua, udah pasti dah gua toyol tuh palenya. Datangnya suka tiba-tiba. Udah gitu buat gua terkejut mulu. Dan gua pun menoleh ke arah belakang. Kemana arah perginya Kong Jupri? Beh, dasar play bocah badak. Sungut gua karena melihat Kong Jupri yang tengah mendekati hantu wanita yang berada di tengah kebun teh. Ngomong sama siapa sih Kang dari tadi? Gerutu wae. Ucap Burhan. Ya sama elu lah, ame siapa lagi? Burhan pun menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dan gua kembali fokus kepada ketiga remaja di hadapan gua ini. Bill, bawa dong ranselnya. Masa hiking kamu gak bawa apa-apa? Ya udah sih, lu kan gue bayar buat begini. Jangan rusak mood gue deh. Elsa pun tidak ada pilihan lain. Gua perhatikan ransel milik Bila memang terlihat berat. Elsa pun sampai kesusahan membawa 2 ransel bersamaan. Bagi bawaan dong. Berat tahu. Lah gua kan pegang kamera Cak. Mana bisa. Udah deh Cak, gak usah manja. Cuma bawa ransel begitu aja. Biasanya juga lu bawa barang banyak. Karena mendengar perdebatan itu, gua pun langsung melerai perdebatan mereka. Bila, ini ransel siapa? Gue. Ya udah bawa. Elsa, kasih ke Bila. Dan saat ransel itu hendak berpindah tangan, lagi-lagi Salsabila mendengus. Gaji elu gue potong, desis Bila, yang kemudian buru-buru Elsa menarik kembali ranselnya. Loh, kasihin ke Bila. Nggak usah Kak, biar gue yang bawa. Udah yuk, lanjut. Gua pun hanya terdiam melihat kejadian itu. Lagi-lagi karena duit. Ya elah, siapa sih itu duit? Bisa-bisanya ngebeli orang. Elsa pun nampak kesusahan membawa barang-barang milik Salsabila. Dan beruntung ada Burhan yang sukarela membantunya. Nah gitu dong, itu baru namanya laki, ucap gua sembari menepuk pundak Burhan. Dan alhasil Burhan pun langsung menghentikan langkahnya itu. Nih, ucap Burhan sembari memberikan ransel. Apaan? Kan Akang juga laki-laki. Suwe banget dah. Setelah melewati kebun teh, barulah pendakian dimulai. Sampai di pos 1. Selanjutnya kami harus melewati beberapa anak tangga yang panjangnya kurang lebih 100 meter. Tanjakan Sambalado. Kok jadi ingat sama lagu dangdut ya? Ucap Burhan saat membaca pelang besar yang tertulis sebelum menaiki tangga. Iya bang, kayak yang begini kan lagunya. Sambala sambala sambal sambalado, terasa pedas, terasa panas. Emran menambahkan. Colak-colek tai ayam. Alamak, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi baunya kagak ilang-ilang. Ucap gua, sontak yang lainnya pun terbahak. Udah, gua memperingatkan semuanya. Akhirnya mereka pun terdiam. Bismillah, Kang Burhan, stay di belakang ya. Kita naik nih, tanya Bila. Ya iyalah, jawab Elsa. Tahu jalannya kayak gini, mending nyari tempat yang lain aja. Lu sih pakai acara ngajak bikin konten ke gunung segala. Udah deh Bill, kan ini permintaan viewers lu juga. Gua pun langsung berbalik karena perdebatan keduanya begitu membisingkan telinga. Bersamaan dengan itu, makhluk-makhluk penghuni Gunung Kencana mulai bermunculan. Saking terkejutnya dengan banyaknya sosok tersebut, tubuh gua langsung terjungkal ke arah belakang. Kak David, teriak Bila dan Elsa, pun dengan Burhan dan Emra yang sama terkejutnya. Gua pun terduduk di atas anak tangga, menghadap ke arah bawah. Dari penglihatan gua Maya, semua anak tangga berisi penuh oleh sosok yang bermunculan. Jangan ditanya deh bagaimana seremnya mereka. Dari sosok kuntilanak, pocong, genderuwo, bahkan korban-korban yang mungkin pernah celaka di sini. Namun anehnya, mereka semua membisu. Kang ada apa? Sontak gue pun terkejut karena tepukan dari Burhan. Ada yang sakit Kang?
Kagak, sorry, ucap gua dan segera gua terbangun. Semoga aja dah mereka tidak mengganggu, atau jangan-jangan kehadiran kami ini yang mengusik mereka. Jangan berisik, jangan berdebat. Ingat, Bila dan Elsa pun saling berpandangan. Kemudian mereka membuang muka. Mungkin mereka sadar bahwa peringatan itu untuknya. Buran pun tetap berada di belakang. Sesekali terdengar Emran dan Buran berguyon yang berakhir dengan gelakan tawa dari Emran. Perjalanan pun semakin berlanjut. Semakin atas, kedua kaki ini terasa pegal. Emang pantas dah tanjakan ini disebut tanjakan Sambalado. Pedesnya kagak kira-kira di kedua kaki. Padahal mah baru setengah perjalanan. Bila pun terus merengek. Di antara yang lainnya, dia yang sering terdengar mengeluh dan merengek. Tapi selagi tidak berdebat dengan Elsa, gua tidak mengiraukannya. "Cak, ini semua gara-gara lo!" teriak Bila. Gua pun langsung menoleh ke arahnya, di mana dia sudah duduk di atas anak tangga. Elsa nampak tidak mengiraukan. "Lanjut aja kak, dia emang begitu, berisik," ucapnya. Apa lu bilang? Gua berisik? Dasar umpat Bila kasar. Jaga ucapannya. Kalau kamu gak bisa bersikap baik, mending kita turun. Bila pun nampak salah tingkah. Dari awal perjalanan, gua memang kurang menyukai perangainya. Tidak sebanding dengan kecantikan yang ia miliki. Bila berdiri dan mendengus, kemudian kembali berjalan lagi. Ya, perjalanan kali ini memang sangat berbeda. Selain masih pemula, gua tidak terbiasa mendengar perdebatan. Apalagi mereka adalah wanita. "Bantuin gue!" sentak Bila. Gua pun menoleh kembali. Ternyata gadis itu meminta Elsa untuk menuntunnya. "Tarik gua, teriaknya lagi. Elsa sudah terlihat kesal, namun dia masih bersikap diam. "Bila, bisa gak ngomongin gak usah kasar?" Gua memperingatkan. "Lah kenapa sih? Si Elsa ini emang Kenapa lu liatin gua? Berani lu sama gua? Lihat aja, gua potong gaji lu." Teriak Bila tiba-tiba. Kaki gua! Teriaknya. Gua pun melihat sosok hantu perempuan tadi yang tengah memegangi kakinya. Elsa tersenyum sinis. Namun beberapa saat kemudian, dia membantu Bila yang tengah kesakitan. Gua pun terdiam menatap interaksi Elsa dan hantu perempuan itu. Namun jantung gua berdebar kencang saat gua melihat dengan seksama wajah mereka berdua terdapat kemiripan. "Udah, gak usah dipijit-pijit lagi," sentak Bila. Bukannya berterima kasih, Bila malah membentak Elsa. Padahal dia bukan terkilir, melainkan hantu wanita itu melepas cekalan di kakinya. "Udah napa, jangan banyak drama deh Bil. Awas gue shoot dulu di sini. Bentar lagi sampai. Tag dulu ya bentar," pinta Emra. Gua pun mengangguk tanda mengiyakan. Bila nampak kembali merapikan penampilannya yang dibantu oleh Elsa. Saat membantu merias kembali wajah Bila, entah apa kesalahan Elsa yang membuat Bila mendorong tubuhnya itu. Alhasil Elsa jatuh terjengkang ke arah belakang. Untung aja gue sigap nangkap badannya, tapi tangan Elsa terlanjur terluka. "Dasar mata gue pedih nih. Lu ngasih maskara yang bener dong," umpat Bila kasar. "Bila, jaga ucapan." Lu siapa neriakin gue? Ingat ya, lu ada di sini karena gue bayar. Hilang udah rasa sabar gue sama nih gadis." "Kak, jangan," lirih Elsa yang menahan tangan gua. Elsa pun paham melihat raut wajah gua yang tengah emosi. "Udah lanjut aja," tita Elsa. Emran pun langsung menyoroti wajah Bila. Sama halnya dengan gua, Emran juga nampak emosi. "Bentar, penampilan gua belum bener nih," sungut Bila kembali. "Mending gue balikin duitnya.
daripada bareng sama tuh bocah laknat, anak Dajjal, ucap gua pelan. Maaf ya kak, please tetap lanjutin perjalanan. Kalau nggak ada dia, gua nggak bisa hidup, balas Elsa yang sama memelankan suaranya. Gua pun langsung menautkan kedua alis. Sebenarnya pengen banget ngobrol banyak sama dia, serta memberi saran supaya berhenti bekerja dengan gadis sombong macam Salsabila. Ternyata konten yang selama ini dia buat dengan pencitraan Salsabila yang ramah dan baik itu hanya sebuah gimmick dan pembohongan publik belaka. Kang, dingin banget gak sih? Bisik Buran di telinga gua lagi. Kang Buran, jangan suka bisik-bisik di. Saat menoleh ke arah samping di mana Buran berada, ada sosok menyeramkan yang saat itu berdiri di dekat kami. Tubuhnya tinggi berwarna hitam legam, matanya merah dengan lidah yang menjuntai hingga dada. Fix, makhluk tersebut perpaduan antara genderuwo dan wewe gombel. Mungkin ya anaknya kali ya, babanya genderuwo, emaknya wewe gombel. Nah ini anaknya kayak begini. Gua menatap lekat makhluk menyeramkan yang saat ini berdiri tepat di samping Buran. Suara hembusan nafasnya bak seperti hewan yang menggeram. Gua pun menundukkan kepala serta merta membaca doa yang sudah engkong ajarkan, meminta izin jika memang makhluk tersebut penghuni tempat ini. Dan belum sempat berkomunikasi, makhluk itu langsung menghilang. Mereka hanya menampakkan wujudnya tanpa ada satupun yang mau berinteraksi. Apa emang bener ya badan gue bawa terasi? Kang David, astagfirullah, jangan ngelamun, takut kesambet, ucap Buran sembari menepuk pundak gua. Jangan kenceng-kenceng apa Kang? Bukan kesambet, yang ada gue jadi cacingan. Tenang Kang, kalau cuma cacingan mah obatnya banyak di warung. Yang susah kalau kesambet. Udah nyok kita lanjut. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Sebelumnya Emran sudah menyelesaikan tugasnya untuk mendokumentasikan perjalanan Salsabila. Selesai melewati tanjakan terpedas di Gunung Kencana, kami beristirahat di sebuah tempat yang agak landai, yang terlihat sisa-sisa bekas pendirian tenda. Tempatnya lumayan enak nih, kita ngecamp di mari aja yuk, ucap gua. Nggak asik ah, konten kita itu khusus buat memperlihatkan view pemandangan yang cantik. Gimana kalau agak di sanaan? Usul Elsa. Salsabila pun terlihat sumringah. Dia berlari menuju tempat yang ditunjuk Elsa. Bahaya Cak, itu terlalu dekat sama jurang. Kita di sini aja ya, serga gua. Ya jangan pas di bibir jurangnya banget kali. Cuma view di sana lebih jelas aja. Nanti malam apalagi, pasti lebih indah. Udah yuk kita ke sana aja. Pemandangannya lebih terlihat jelas dibanding di sini. Ayo Kak. Kalian mau sampai puncak apa di sini aja? Tanya gua kembali. Mereka bertiga pun terlihat saling memandang, kemudian saling berbisik. Ya udah Kak, kita sampai puncak aja. Sayang juga kalau nggak nyampe puncak. Ya udah, kita naik lagi. Paling nggak nyampe 10 menit. Gua pun kembali memimpin perjalanan. Semuanya terlihat tenang, mengikuti semua arahan gua. Namun hal berbalik gua rasain saat melihat sekeliling tempat. Dari balik pepohonan, penghuni gunung ini mulai bermunculan dan terdiam. Hati gua pun dihinggapi rasa was-was dengan respon makhluk itu. Lantas gua menengok ke arah belakang. Semuanya tidak memperlihatkan gelagat aneh. Sampai tibanya di atas puncak, segera gua pun mendirikan tenda dengan Buran. Emran pun sama. Berhubung dia laki-laki, nanti malam gua memintanya untuk tidur di tenda gua, biar Bila dan Elsa tidur berdua. Ya, ngecamp kali ini sangat berbeda dari biasanya. Diperlihatkan makhluk-makhluk menyeramkan. Jelas itu rasanya sangat tidak enak. Hingga malam pun tiba. Barulah bencana itu dimulai. Malam hari, suasana sangat dingin hingga menusuk ke tulang belulang.
Burhan pun sedari tadi menghangatkan tubuhnya di depan api unggu. Sesekali dia memandang Elsa malu-malu meong. Emang dah dasar kelakuan jomblo fisabilillah, selalu mencari kesempatan di tengah kesunyian. Lain halnya dengan Salsabila dan kedua kawannya. Mereka tengah sibuk membuat konten, di mana Bila berdiri tepat di belakang hamparan pemandangan malam kota Bogor. Gua pun ikut takjub dengan kelap-kelip lampu yang menambah keindahan malam itu. Ditambah bintang-bintang di angkasa menghiasi gelapnya malam. Atas sama bawah sama-sama oke, ucap gua sembari menyesap kopi panas yang hampir dingin. Iya Kang, kayaknya asik kalau dipegang dikit. Peltak, akang sakit, rutuk Burhan karena mendapat jitakan di kepalanya. Orang tuh ya, yang dibahas pemandangan langit dan bumi, ini malah otaknya yang traveling. Kang Burhan mah beneran nih, mesti nyari hit bahan. Besok deh saya kenalin sama Sisi. Lumayan dia jamblang, janda jarang digoyang. Mau Kang mau? Nggak apa-apa deh janda. Dari namanya kayaknya cakep Sisi. Iyalah Kang, ngegemesin. Apalagi kalau udah meong-meong. Di tengah obrolan hangat antara gua dan Burhan, lagi-lagi makhluk itu menampakkan wujudnya dan mendekat ke arah mereka. Namun selagi tidak mengganggu, gua pun hanya diam memperhatikan. Bil, antar gua pipis yuk. Ih ogah, tuh sama si Emran aja. Hayu Cak, siap. Elsa pun menekuk wajahnya, dan hantu yang mirip dengannya kali ini berdiri tepat di belakang Bila. Entah apa yang dia lakukan. Yang jelas, Bila pun tiba-tiba langsung merengek, ingin buang air kecil. Burhan pun sudah hendak berdiri. Biar saya aja Kang, yang antar mereka berdua. Jangan, Kang Burhan tetap stay di tenda aja sama Emran. Akang mah. Kalian mau ke belakang? Tanyaku pada Elsa dan Bila. Mereka berdua pun mengangguk. Ya udah, biar saya antar. Nggak mau, sentak Elsa. Maksudnya gue berani kok berdua sama Bila. Maaf, kalian kan laki-laki. Apalagi gue belum mengenal. Kita nggak bakal jauh kok. Kalian yakin? Elsa pun mengangguk mantap. Hantu itu akhirnya mengikuti tubuh Bila. Elsa dan Bila pun menghilang di balik semak belukar. Sebelumnya, gua sudah memberitahu apa saja yang mesti mereka perhatikan saat membuang air di tengah hutan. Dan selang beberapa menit, terdengar teriakan yang sangat kencang. Dari suaranya, itu adalah suara Elsa. Mau kemana Kang? Tanya Burhan sembari mencekal tangan gua. Kedua alis gua pun langsung bertaut. Apalagi saat memandangi wajah Burhan dan Emran secara bergantian. Mereka tetap terlihat santai. Mau kemana? Kalian emang gak dengar asal teriak? Teriak apaan sih Kang? Kita gak dengar apa-apa. Iya gak Cil? Idi Burhan, jangan manggil saya bocil bisa gak? Udah, kalian bener gak sih gak dengar apa-apa? Namun Emran dan Burhan lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Teriakan dari Elsa pun kembali berulang. Dan tanpa pikir panjang, gua pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan sendirian. Berjalan menyusuri gelapnya malam, hanya dibantu penerangan dari senter. Seharusnya Bila dan Elsa tidak jauh dari sini. Gua pun semakin terkecoh dengan adanya hantu-hantu penghuni Gunung Kencana yang memakai pakaian yang sama dengan Elsa dan Bila. Elsa! Bila! Teriak gua kencang. Dan suara-suara aneh pun mulai mengusik pendengaran gua. Berkali-kali gua mengucap salam kepada penghuni tempat ini, namun mereka tetap bungkam. Lama terdiam sembari mengatur nafas yang tersengal. Gua pun mendengar suara rintian dari seseorang. Lepas! Lepas! Gua pun menyorotkan lampu senter ke arah rimbunan pohon. Dan saat itu juga gua teranyam karena mendapati tubuh Bila yang seperti merangkak di atas tanah. Bila! David, tolongin gua! Dan segera
Gua pun berlari menghampirinya. Dan betapa terkejutnya, ternyata nih Bila sudah berada di bibir jurang. Lalu seseorang tengah menarik kedua kakinya. Dan orang itu adalah Elsa. Namun saat ini Elsa tengah kerasukan. Tubuh Bila pun sudah semakin merosot karena tarikan tersebut. Gua berusaha menarik tubuhnya, namun tarikan itu begitu kuat. Sampai tiba-tiba tubuh Elsa merangkak dari arah bawah jurang. Dan dari wujud yang gue lihat, seekor macan putih sepertinya yang tengah merasuk ke tubuhnya. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Bila pun akhirnya bisa gue tarik. Elsa terus saja berputar-putar layaknya seekor hewan. Dia pun mengaum ke arah kami berdua. Dari mulutnya pun keluar seperti busa. Gua mulai terdiam dan berusaha membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Elsa. Dan alhamdulillah, tidak menunggu lama, makhluk tersebut pun keluar dari tubuh Elsa. Dan segera Bila pun langsung merangkul tubuh Elsa yang tergeletak di atas tanah. Ternyata dari sikap arogannya, Bila sangat mempedulikan nasib Elsa. Terbukti dia tidak berhenti menangisi keadaan temannya itu. Sebenarnya apa yang udah lu lakuin sampai penghuni tempat ini murka? Mendapat pertanyaan dari gua, rona wajah Bila pun langsung berubah. Penghuni apa sih? Elsa itu pingsan. Dia cuma berhalusinasi. Lu jangan bikin tambah panik gue sih, Fit. Cepat cari bantuan. Elsa itu kerasukan, Bill. Enggak, dia itu cuma pingsan. Dan perlahan dia pun menyeka mulut Elsa yang berbusa. Namun betapa terkejutnya gua saat mendengar Bila mengucapkan sesuatu. Elsa, bangun dong. Sayang, bangun sayang. Gue masih butuh elo. Ucapnya yang kemudian berakhir dengan mengecup bibir Elsa. Kalian berdua penyuka sesama jenis. Cepetan cari bantuan. Lu tuh gak berguna banget sih jadi cowok. Masih kagak percaya gue dengan kejadian di depan mata. Pantas aja penghuni gunung ini murka. Mungkin perbuatan Elsa juga Bila memang menyalahi aturan. Sebagai seorang pejantan tangguh, kedua mata gue nih udah ternistakan. Apalagi Bila terus berbicara yang kagak jelas. Bisa-bisanya gue bergabung dengan pendakian yang masa main gesek-gesekan? Udah. Di malam yang sama, beberapa tim SAR membantu evakuasi Elsa untuk turun saat itu juga. Mood gua seketika memburuk. Gua pun sudah tidak mempedulikan lagi bagaimana keadaan Elsa juga Bila. Salah sendiri dan mereka berbuat hal yang menjijikan. Sebelumnya gua pun mengembalikan bayaran yang sudah Elsa berikan tempo hari. Bagi gua, ini pendakian merupakan pendakian tersial. Dan beberapa hari terlewati setelah kejadian di Gunung Kencana. Kabar yang gue dapetin melalui postingan Salsabila di Instagramnya, Elsa masih sering kesurupan. Dan tepat di hari ketiga, makhluk yang menyerupai Elsa pun tiba-tiba menghampiri gua. Usai sholat subuh, gua pun tersentak saat mendapati sosok itu yang duduk di atas ranjang gua. Dan gua pun pura-pura mengabaikan kehadirannya. Tolong bantu Elsa, ucapnya dengan suara bergetar. Gua yang tengah melipat sajadah pun tak mengindahkan ucapannya. Aku tahu kamu bisa melihat dan mendengar semua ucapanku, ucapnya lagi. Namun gua tetap berusaha terus mengabaikannya. Tapi lama-lama entua hantu menangis. Akhirnya pertahanan gua pun runtuh. Gua paling kagak bisa dah denger wanita menangis, baik itu manusia apalagi hantu. Bukannya nyeremin sih, tapi entu tangisan lebih terdengar memilukan. Selamat atau tidak, setidaknya tolong bantu dia kembali ke raganya. Apa kamu yakin aku bisa menolongnya? Sedangkan jelas penghuni Gunung Kencana begitu murka. Pasti bisa. Namun tiba-tiba, David,
Teriaknya gua dari luar kamar. Kamu cepat sembunyi. Bisa gawat kalau sampai Nya tahu kalau aku masukin cewek ke dalam kamar. Namun hantu itu pun malah terbahak. Tenang aja bang, kan aku hantu. Lah iya ya, ngapa gue blow on banget ya? Gua pun langsung menepuk jidat. Kenapa juga bisa lupa kalau dia nih hantu? Dan gegas, gua pun membuka pintu. Elah nih anak, lama bet buka pintunya. Rutuknya sembari memajukan bibirnya. Udah kayak ikan mujair dah. Bet, elah bahasa dari mana tuh Nya? Hahaha, lama banget masuknya. Tuh di depan ada yang nyariin. Elah anaknya udah demenan sama cewek. Sembarangan lu Nya, kan emang David doyannya cewek. Ye kali, biasanya pan kalau kagak si Ardi, si Tom Jerry tuh. Atau enggak si Buronan. Tomonya, Tomo. Ame satunya lagi namanya Buran, bukan Buronan. Yaudah sono gida ke depan. Entu cewek cakep bedah. Bodinya entu kayak gitar Spanyol. Meliuk-liuk gitu kayak ular sanca. Mantep bedah anaknya. Dan segera gua pun beranjak keluar rumah meninggalkan Nya. Kalau ditangkepin tuh percakapan Nya bisa berubah panjang kali lebar kali tinggi, kali malang kali cisadane, kali-kali yang butek juga semuanya dah. Namun langkah gua terhenti tepat di ambang pintu. Bila, ngapain lu kemari? Fit, tolongin gua sekali ini aja. Bantuin Elsa. Dia sampai sekarang masih kesurupan terus. Tapi secara medis dia gak kenapa-napa. Salsabila pun langsung meraih kedua tangan gua. Dia menatap gua penuh iba. Sampai kedua matanya pun sudah berkaca-kaca. Bukan itu yang membuat degup jantung gua tidak beratura. Sebagai lelaki normal, siapa sih yang kagak kegoda ame penampilan Salsabila saat ini? Dia memakai atasan kaos ketat yang menampilkan lekuk tubuh bagian atasnya. Apalagi gunung kembar miliknya. La ilaha illallah. Meskipun dipadankan dengan celana longgar, tetap aja kaos yang dia pakai seperti kurang bahan. Hingga bagian perutnya kelihatan. Ya ampun, godaan macam apa nih? Tapi jika mengingat kejadian tempo hari, kagak dah. Gua pun langsung menyentak kedua tangannya. Lu sendiri yang bilang kalau dia cuma pingsan. Ya udah, minta dokter aja buat bangunin. Salsabila pun kembali meraih tangan gua. Kali ini dia hampir merapatkan tubuhnya tepat di hadapan gua. Hembusan nafas Bila langsung terasa di wajah ini. Tolongin gua atau gua bilang sama mak lu kalau lu udah nidurin gua. Mata gua pun membulat sempurna saat bibir tipis itu tersenyum menyeringai. Kemudian benar juga, Bila langsung berteriak, "Ma, ini anak emak udah ham." Gua pun langsung membekap mulutnya. Karena teriakan itu, Nya langsung keluar rumah. David, apa-apaan lu? Tuh anak orang bisa keselak tuh. Bukan keselaknya, dia bisa kehilangan napas. Astagfirullahaladzim. Segera, gua pun melepas bungkaman mulut Bila. Bila pun langsung mengatur nafasnya. Lah itu maksudnya, lu nih. Tiba-tiba, Nya pun langsung menjewer kuping gua. Nya sakit Nya. Dah lepas Nya. Salsabila pun kali ini langsung tergelak. Saking lucunya, kedua sudut matanya pun mengeluarkan air mata. Maaf ya cantik, anak emak emang suka usil. Kamu kenapa tadi teriak-teriak manggil emak? Iya mak, ini aku mau bilang. Segera, gua pun memotong pembicaraan Bila. Gawat juga kalau dibicara yang kagak-kagak di depan Nya. Mau bilang kalau besok kita mau pamit muncak ke Gunung Bogornya. Oh begono. Ya udah, serah. Jangan ngedaki gunung mulu di Bogor. Tuh daki gunung si cantik aja. Ucap Nya sembari mengerlingkan mata. Asal kalian nikah dulu. Ya elahnya Nya. Dan setelah perbincangan yang berlanjut menuju panjang kali lebar, kali tinggi, kali malang, kali cisadane, kali mana lagi dah. Akhirnya Bila pun memutuskan untuk pulang. Itu pun diselingi dengan drama masak dan makan bersama.
Entah dah, Bila begitu cepat akrab sama Nyak. Tapi gua harus tetap waspada sama dia. Jangan ampe dah Nyak juga jadi incarannya. Awas ya, ini terakhir kalinya lu datang ke rumah. Apalagi deket-deket nyokap gua. Salsabila pun malah tergelak kencang. Dia menepuk pundak gua sebelum dirinya masuk ke dalam mobil. Ya namanya juga usaha. Usaha deketin calon mertua. Bisiknya tepat di telinga gua. Gua pun bengong. Besok ingat ya, jam 8 pagi. Teriaknya dari dalam mobil. Gua pun mengusap daun telinga. Karena bisikannya tadi membuat bulu kuduk gua sedikit meremang. Tibalah keesokan harinya sesuai janji. Kami bertemu di tempat yang sama saat pendakian seminggu yang lalu. Barulah sekitar jam 9 pagi kami memulai perjalanan. Sebelumnya gue memberitahu Bila dengan peraturan selama pendakian. Tujuan kita berdua hanya satu, yaitu menjemput jiwa Elsa yang tertinggal di atas puncak. Ingat tetap waspada, banyakin berdoa. Jangan ampe pikiran lu kosong. Lu udah ngomong tuh sampai 8 kali Fit. Kalau 3 kali lagi lu ngulang ucapan yang sama, kita berhasil jadi kesebelasan. Ucap Bila sambil terkekeh. Gua pun tetap memasang wajah datar. Meskipun sejak awal perjalanan Bila terus berceloteh ria. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Sampai kita kembali bertemu di tanjakan Sambalado. Dan tanpa sadar, gua sudah lebih dulu naik, sedangkan dia jauh tertinggal di bawah. Haduh, jalan apa yang ngesot sih? Rutuk gua saat melihat ke arah belakang. Namun saat kembali membalikan badan, betapa terkejutnya gua yang melihat Bila tepat ada di depan gua. Masya Allah, kenapa sih? Tanya Bila heran. Lagi-lagi gua terkecoh dengan penghuni gunung ini yang menampakkan wujud persis sama dengannya. Karena saat kembali melihat ke arah belakang, makhluk itu malah tertawa cekikikan. Oh, sundel bolong. Sayang aja lu hantu. Kalau enggak gue udak lu. Semakin berjalan ke atas, punggung gua semakin berat. Semakin tengah memikul beban yang begitu berat. Sampai-sampai gua kesusahan untuk berjalan. Gua pun mencoba terdiam sejenak. Kenapa sih perjalanan ini banyak sekali hambatannya? Belum sampai di situ, kaki gua tiba-tiba mendadak kram. Lu kenapa Fit? Nggak tahu nih. Kaki gua sakit banget, ucap gua sembari mencoba duduk. Kayaknya gua mesti sendiri deh naik ke atas, lirih Bila. Kagak, bentaran doang sakitnya juga hilang. Gua pun berusaha berdiri, tapi kaki gua kembali terasa sakit. Udah Fit, lu diam aja di sini. Kagak Bil, gua tetap bakal nemenin lu sampai ke atas. Bahaya kalau lu sendirian. Tenang aja, ini masih siang kok. Gue gak bakal lama, tungguin gue di sini ya. Serius Bil? Bila pun mengangguk mantap sebelum dia benar-benar beranjak pergi. Tapi tiba-tiba dia pun mengecup kening gue secepat kilat. Makasih ya, ucapnya. Kemudian dia pun berlari menuju arah atas. Cie, yang dapat kecupan. Suara dari Engkong Jupri pun langsung mengagetkan gue. Udah diam aja di mari. Entu anak emang kudu naik ke atas sendirian. Emangnya kenapa sih Kong? Mau tahu aja, apa mau tahu banget. Gua pun mendengung sembari menatap punggung Bila yang perlahan mulai menghilang. Hingga 2 jam lamanya, barulah gua melihat dia kembali dari atas sana dengan senyuman yang mengembang. Udah, tanya gua kepada Bila. Bila pun hanya tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Kemudian dia kembali mendudukkan diri di atas anak tangga, tepat di sebelah gua. Semoga Elsa bisa tenang, ucap Bila sembari berkaca-kaca. Tenang? Maksudnya? Elsa sudah meninggal 2 hari yang lalu. Sebelum meninggal, dia ngucapin sesuatu. Pamit sekaligus minta buat gua ngambil barangnya yang ketinggalan di atas puncak. Barang apaan? Pembalut? Bila pun menggelengkan kepalanya.
Mikirnya tuh, kenapa sih ke pembalut? Ya kan biasanya kejadian kayak gini tuh gara-gara ada yang buang pembalut sembarangan. Terus penghuni tempat ini gak mau tempatnya kotor. Nah, kalau yang terakhir itu benar. Tapi bukan karena pembalut. Tapi ini. Bila pun mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Dan nyaris di detik itu juga kedua mata gua hampir copot. Jadi kalian berdua itu pemakai. Kita berdua sengaja masuk ke dalam hutan hanya untuk pakai beginian. Tahu sendirilah. Kalau lagi sakau bawaannya pengen marah-marah. Gua pun menahan nafas ketika Bila menceritakan semua kronologi kecelakaan yang sebenarnya. Dan gue jadi tahu, ternyata alam bebas itu gak sebebas alamnya. Ternyata di sini lebih menakutkan daripada ditangkap polisi. Jadi Elsa itu meninggal bukan karena diculik penghuni gunung. Terus satu lagi, gue mau nanya, apa dia punya saudara kembar? Elsa itu memang punya riwayat penyakit jantung. Ditambah dia pemakai aktif. Dan yang bikin dia meninggal itu cuma takdir. Dia punya kembaran namanya Elsie. Meninggal 2 bulan yang lalu karena overdosis juga. Itu juga kadang yang bikin arwah Elsie gak tenang dan sering menampakkan dirinya. Gak nyangka gua, ternyata dibalik sikap pendiamnya dan santunnya dia, tuh anak ternyata don't judge the book by cover. Dah, turun yuk. Oh iya Bill, ada satu lagi nih yang masih bikin gue penasaran. Kalian berdua benar penyuka sesama jenis? Mendengar pertanyaan gue, Bila malah terbahak kencang. Kemudian turun lebih dulu, hampir setengah berlari. Dasar ngapain juga gue sampai stalking akun IG lu dan ngajakin trekking bareng? Jawaban dari Bila pun masih menggantung. Tapi untuk agak penting dah. Untuk apa juga gue harus ambil pusing. Misi pun selesai dan kami berdua pun bisa pulang. Sebelum keluar dari area gunung, kembali gue melihat sosok-sosok penghuni Gunung Kencana yang kembali menampakkan dirinya di tanjakan Sambalado. Jangan mengotori tempat kami. Satu bulan berlalu semenjak tragedi di Gunung Kencana. Bila pun berpamitan akan melanjutkan sekolahnya di luar negeri dan berjanji untuk tidak memakai barang haram itu lagi. Dan hari ini dia meminta gua untuk datang mengucapkan salam perpisahan. Fit, makasih ya, ucap Bila sembari menggenggam tangan gua. Buat semuanya, gua suka sama elu semenjak kita masih duduk di bangku SD. Hah? SD? Masa lu lupa sama gue yang gendut? Yang sering elu kasih coklat sama permen? Nabila? Gue pun mengingat satu nama. Iya, teman SD gue yang gendut. Pasalnya hanya dia. Iya, gue Nabila. Lu yang sering ngebelain gue pas teman-teman ngebully gue. Ternyata lu tetap keren ya sampai sekarang. Oh iya, sebentar. Tiba-tiba gue pengen pipis. Gua pun masih terpaku dengan kenyataan yang Bila ucapkan. Nabila yang dulu dengan Salsabila jelas begitu berbeda. Bila pun melepas genggaman, kemudian beranjak ke toilet. Namun beberapa menit kemudian, tiba-tiba dia memeluk gua dari arah belakang. Dan debaran jantung gua semakin memacu lebih kencang. Sadar lu Tong? Suara Engkong Jupri pun membuat lamunan gua seketika buyar. Sirik banget sini aki-aki. Dan segera gua pun membalikkan badan. Kagak peduli dengan ocehan Singkong Jupri. Kasian juga si Bila cuma meluk punggung gua doang. Yang depan kan belum kebagian. Dan saat membalik badan, tiba-tiba aja bibir gua langsung dikenyot. Kesempatan emang kagak datang 2 kali. Gua pun langsung memagutnya sembari menutup mata. Fit, lu kenapa? Ngapain lu mangap-mangap begitu? Dasar, satu lagi yang gak pernah berubah dari elu. Aneh. Suara dari Bila di samping tiba-tiba langsung menghentikan aktivitas gua. Terus siapa yang sebenarnya ada di depan gua? Dan teriak gua. Sosor terus Tong. Enak kagak lu nyium kunti?